Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri itu Syahna Naila dengan rekan saya itu ada Muhammad Aldika Ramadan dan Latifah Nur Anissa. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kelompok kami itu Business Process Blueprint ERP pada PT Dwi Jaya Abadi khususnya di modul Inventory and Warehouse Management dan Sales Distribution. Nah, yang pertama dari PT Dwi Jaya Abadi sendiri kan merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi produk fashion seperti tas, sepatu, ikat pinggang, koper, dan lainnya. Dan perusahaan ini tuh memiliki satu head office, dua pabrik produksi, tiga gudang, lima cabang penjualan, dan lebih dari 1.500 SKU produk dan sekitar 350 karyawan. Dan dari hasil analisis kami itu menemukan beberapa permasalahan utama di mana pada area inventory and warehouse, stok opname itu masih sering tidak akurat dan tidak tersedia informasi stoknya secara real time antar gudang, masih terjadi kehilangan barang maupun double input, serta penggunaan barcode yang belum menyeluruh. Sedangkan pada area sales and distribution, sales ordernya itu sering terlambat diproses, belum ada tracking pengiriman yang terintegrasi, forecastingnya itu masih dilakukan secara manual, dan juga cabang penjualan itu belum terhubung secara real time dengan head office. Nah, lalu selanjutnya di sini blueprint ini tuh disusun menggunakan pendekatan SMART agar tujuan implementasinya itu dapat diukur secara jelas. Tujuan utama ada meningkatkan akurasi data inventory dan mengurangi selisih stok hingga maksimal 2%, lalu menyediakan visibilitas stok multi gudang secara real time, lalu mempercepat proses sales order dari sebelumnya 1 sampai 2 hari menjadi kurang dari 4 jam, lalu meningkatkan akurasi transaksi gudang dan distribusi hingga minimal 98%, dan sisanya bisa dilihat di layar. Lalu selanjutnya ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari yang pertama itu di inventory and warehouse itu mencakup good receive, stock management, transfer antar gudang, stock of name, barcode, and reporting. Lalu di sales and distribution tuh ada order processing, ada sales order processing, delivery, tagging, pengiriman, retur barang, serta forecasting penjualan. Dan kemudian terdapat integrasi antara inventory dengan sales and distribution, sedang proses produksi dan lain-lain itu tidak tercakup. Next. Pada analisis value chain itu, fokus utama kami itu pada aktivitas outbound logistik serta marketing and sales. Inventory and warehouse itu berperan memastikan ketersediaan stok yang akurat dan siap didistribusikan, sementara sales and distribution dalam penerimaan pesanan pelanggan, mengelola pengiriman, hingga memastikan produk sampai ke customer. Kedua area ini itu saling bergantung sehingga membutuhkan sistem yang terintegrasi. Next. Nah, ini enterprise process map-nya bisa dilihat di sini ada hubungan end-to-end antara kedua proses, mulai dari penerimaan barang hingga pengelolaan stok untuk di inventory, lalu mulai dari pesanan pelanggan hingga retur di bagian sales and distribution, dan semua itu dirancang saling terhubung dalam satu sistem ERP. Next. Ini proses hierarkinya sendiri di inventory and warehouse tuh pertama ada good receive, lalu stock management, lalu ada inter warehouse and good issue gitu. Dimana setiap prosesnya itu diturunkan lagi menjadi aktivitas yang lebih detail. Di next. Lalu ini proses hierarkinya di sales and distribution terdapat 5 proses utama dari sales order hingga invoicing. Nah, lalu ini ada as is process analysis. Yang pertama ada di inventory and warehouse. Ada beberapa proses, boleh di next aja. Dimana prosesnya itu tuh mulai dari penerimaan barangnya, aktivitasnya tuh penerimaan barang, stok antar gudang, maupun transfer barang hingga stok of name itu semua dilakukan secara manual seperti itu. Dan begitupun di sales and distribution, di sini tuh mulai dari area sales, lalu verifikasi stok, lalu penjadwalan pengiriman hingga custom invoicing itu semuanya dilakukan masih secara manual sehingga customer tuh belum bisa memantau secara mandiri gitu. Oke, jadi kita lanjut ke pain point, yang dimana pain point ini merupakan permasalahan yang terjadi pada, contohnya ini pada proses inventory dan warehouse di PT Dwi Jaya Abadi. Yang dimana pada proses inventory dan warehouse masih terdapat beberapa kendala utama, dengan contoh penerimaan barang masih dilakukan secara manual tanpa barcode, sehingga data stok tidak terupdate secara real time. Selain itu, pengelolaan stok di 3 gudang masih terpisah menggunakan spreadsheet yang berbeda, sehingga informasi stok sering tidak akurat, di mana kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan risiko kehilangan barang dan double input yang cukup tinggi. Mungkin untuk lebih detailnya boleh langsung lihat di layar. Next. Berikut untuk sales distribution. Dengan contoh, pada area sales and distribusi ini, sales order masih dicatat secara manual dari berbagai channel seperti WhatsApp, email, dan telepon. Dan juga tim sales juga harus menghubungi gudang untuk mengecek stok, sehingga proses konfirmasi pesanan itu menjadi lebih lambat. Selain itu, tracking pengiriman dan pengelolaan retur masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan rentan terjadi kesalahan. Untuk lebih detail, boleh langsung lihat di layar. Nah, berikut to be process analysis, yang dimana to be process analysis ini merupakan
menunjukkan proses bisnis yang bakal kita usulkan setelah implementasi ERP untuk memperbaiki kondisi saat ini. Untuk yang pertama itu pada bagian inventory dan warehouse, yang dimana penerimaan barang dari produksi atau goods receipt dan juga pengelolaan dan pencatatan stok multi gudang, yang dimana pada proses yang diusulkan penerimaan barang dilakukan menggunakan barcode scan sehingga stok langsung terupdate ke ERP secara real time. Selain itu seluruh stok dari 3 gudang dapat dipantau melalui satu dashboard terintegrasi sehingga informasi stok menjadi lebih akurat dan mudah diakses oleh seluruh departemen. Boleh next. Untuk sales distribution, yang pertama ini kita bahas tentang ini kita langsung ke penjadwalan dan pelaksanaan pengiriman serta tracking status pengiriman real time, yang dimana ERP ini membantu tim distribusi dalam menyusun jadwal pengiriman dan menghasilkan dokumen pengiriman secara otomatis. Selain itu, status pengiriman dapat dipantau secara real time sehingga customer dan perusahaan dapat mengetahui posisi pesanan dengan lebih mudah. Boleh next. Nah, ini untuk pengelolaan retur barang, dan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini tuh menampilkan purpose improvement atau usulan perbaikan untuk area inventory dan juga warehouse. Nah, misal kita sebagai contoh yang pertama itu di bagian goods receipt otomatis plus barcode scan, di mana di sini ketika ada barang masuk itu langsung terscan menggunakan barcode. Jadinya nanti proses itu akan langsung tercatat ke sistem ERP secara real time. Selanjutnya untuk sales and distribution itu misal seperti sales forecasting berbasis data historis, di mana modul forecasting di ERP ini mengolah data historis penjualan secara otomatis untuk menghasilkan proyeksi permintaan yang lebih akurat. Selanjutnya, di slide ini merupakan gap analysis, di mana gap di slide ini menunjukkan perbedaan antara kondisi as is atau kondisi sekarang dengan kondisi to be atau yang akan diharapkan. Misal pada proses penerimaan barang, kondisi saat ini itu masih dilakukan secara manual tanpa barcode. Namun pada kondisi to be, proses goods receipt akan dilakukan secara otomatis melalui barcode scan dan langsung memperbarui data stok secara real time. Lalu untuk misal pada verifikasi stok dilakukan manual via telepon ke gudang, sehingga tidak ada mekanisme reservasi barang untuk pesanan tertentu. Diganti dengan mekanisme ATP check secara real time dan goods reservation terintegrasi dalam satu sistem. Pada business requirements per proses, nah pada slide ini itu menjelaskan mengenai kebutuhan bisnis pada setiap proses utama. Misal pada area inventory dan warehouse, sistem itu harus mampu mendukung proses penerimaan barang, pengelolaan stok multi gudang, transfer barang, stok opnam, dan pengeluaran barang untuk distribusi secara real time dan terintegrasi. Dan juga pada area sales and distribution, itu sistem harus mampu mendukung pengelolaan sales order, verifikasi stok, pengiriman, tracking, retur, forecasting, serta pelaporan penjualan. Next, pada data requirement, di sini menunjukkan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh sistem ERP. Data utama itu meliputi customer master, material master, vendor master, warehouse master, sales organization, BOM, dan yang lain yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya adalah entity relationship diagram dari sistem ERP ini sendiri. Misal pada contoh customer, di mana customer ini dapat memiliki banyak sales order, dan sales order akan menghasilkan delivery order dan goods issue, sehingga setiap transaksi tersebut itu akan mengaruhi inventory stock. Selain itu, dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya merupakan proses area overview, di mana slide ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai area proses yang dirancang. Seperti pada area pertama, yaitu inventory and warehouse management, di mana area itu mencakup seluruh aktivitas pengelolaan persediaan mulai dari goods receipt hingga goods issue. Dan area kedua merupakan sales and distribution, yang mencakup proses pemenuhan pesanan secara end-to-end mulai dari sales hingga invoicing. Selanjutnya merupakan detail functional requirement, di mana itu dijelaskan kebutuhan fungsional secara lebih detail di proses inventory and warehouse dan juga sales and distribution. Selanjutnya, pada slide spesial atau custom requirement ini menunjukkan kebutuhan tambahan atau custom requirement, di mana terdapat opsi integrasi antara WhatsApp Business untuk mengirimkan notifikasi status kepada pelanggan. Yang kedua itu terdapat pengembangan customer self-service portal, sehingga pelanggan dapat melakukan tracking pesanan secara mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.